Tak lama kemudian, pada tahun 1965, Biro Investigasi Federal menangkap Abagnale di Eureka, California, karena pencurian mobil. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Detektif Satria tentunya. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas sebuah cerita mengenai kejahatan paling cerdas dalam sejarah hidup. Dan kabarnya guys, kejahatan tersebut diangkat ke dalam sebuah film. So, daripada penasaran, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Let's go. Oke guys, penjahat yang saya maksud dalam video ini adalah bernama Frank William Abagnale. Frank lahir pada tanggal 22 April 1948. Frank adalah satu dari 4 bersaudara yang ditinggal di Brookfield, New York, Amerika. Dia menghabiskan masa kecilnya di Brookfield, New York. Abagnale tinggal di Pulau Daniel, dekat Charleston, Carolina Selatan bersama istrinya Kelly. Mereka memiliki 3 putra bernama Scott, Chris, dan Sean. Orang tuanya berpisah ketika dia berusia 12 tahun dan bercerai ketika dia berusia 15 tahun, guys. Setelah perceraian, Abagnale pindah bersama ayahnya dan ibu tirinya yang baru ke Mount Vernon, New York. Menurut Abagnale, korban pertamanya adalah ayah kandungnya sendiri, guys, yang memberi Abagnale kartu kredit bensin dan truk, dan pada akhirnya bertanggung jawab atas tagihan sebesar $3.400. Abagnale baru berusia 15 tahun saat itu, guys. Dalam autobiografinya, Abagnale mengatakan karena kejahatan ini, ia dikirim ke sekolah reformasi di Westchester County, New York, yang dijalankan oleh Catholic Charities USA. Pada bulan Desember 1964, dia mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat pada usia 16 tahun, guys. Dia diberhentikan setelah kurang dari 3 bulan dan ditangkap karena pemalsuan. Tak lama kemudian, pada tahun 1965, Biro Investigasi Federal menangkap Abagnale di Eureka, California, karena pencurian mobil. Setelah dia mencuri Ford Mustang dari salah satu tetangga ayahnya, guys. Abagnale digambarkan di surat kabar lokal duduk di dalam mobil, sedang diintegrasi oleh agen khusus Richard Miller dari FBI. Dia setelah membiayai perjalanan lintas negaranya dari New York ke California dengan cek kosong yang dicuri dari bisnis keluarga yang terletak di Bronx River Parkway. Abagnale juga didakwa meniru identitas seorang pejabat bea cukai AS, Amerika Serikat. Meskipun tuduhan ini dibatalkan, pada tanggal 2 Juni 1965, kasus mobil curian ini dipindahkan ke distrik selatan New York, guys. Pilot maskapai penerbangan setelah dibebaskan ke dalam tahanan ayahnya untuk menghadapi tuduhan mobil curian. Abagnale yang berusia 17 tahun memutuskan untuk menyamar sebagai pilot, guys. Dia memperoleh seragam di perusahaan seragam Manhattan, tetapi ditangkap di Tucson, New York, beberapa hari kemudian. Abagnale dijatuhi hukuman 3 tahun di penjara Great Meadow di Comstock, New York. Setelah menjalani hanya 2 tahun dari hukumannya itu, ia dibebaskan ke dalam tahanan ibunya. Namun, ia melanggar persyaratan pembebasan bersyaratnya dengan keyakinan mobil curian di Boston, Massachusetts, kalau nggak salah namanya, dan dikembalikan ke Great Meadow selama 1 tahun. Setelah dibebaskan pada 24 Desember 1968, ia menyamar sebagai pilot CWA dan pindah ke Baton Rouge, Louisiana, di mana ia berbicara dengan cara masuk ke rumah seorang guru musik lokal, ayah dari pramugari Delta Airlines yang ditemui di New York. Dia ditangkap pada 14 Februari 1969, awalnya dengan tuduhan menggelandang. Setelah penangkapannya, dia ditemukan secara ilegal mengemudikan mobil sewaannya di Florida ke luar negara bagian dan memiliki identitas karyawan maskapai penerbangan yang dipalsukan, guys. Hari berikutnya, guys, detektif menetapkan bahwa Abagnale telah mencuri cok kosong dari keluarga angkatnya dan bisnis lokal di Baton Rouge, dan dia kemudian didakwa dengan pencurian dan pemalsuan. Tidak dapat membuat jaminan, dia dihukum
pada tanggal 2 Juni 1969 dan dijatuhi hukuman 12 tahun masa percobaan yang diawasi, tapi dia segera melarikan diri ke Louisiana ke Eropa. 2 minggu setelah surat perintah pengadilan di Louisiana dikeluarkan, Abagnale ditangkap di Montpellier, Prancis. Pada September 1969, dia telah mencuri sebuah mobil dan menipu 2 keluarga lokal di Klippen, Swedia. Dia divonis 4 bulan karena pencurian di Prancis, guys. Tetapi hanya menjalani 3 bulan di penjara di Perpignan. Kemudian guys, dia diekstradisi ke Swedia di mana dia dihukum karena penipuan besar-besaran dengan pemalsuan, guys. Dia menjalani 2 bulan di penjara Malmo dan dilarang kembali ke Swedia selama 8 tahun dan diharuskan untuk memberi kompensasi kepada korban Swedianya. Abagnale dideportasi kembali ke Amerika Serikat pada Juni 1970 ketika bandingnya gagal, guys. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Abagnale berusia 22 tahun, mengenakan seragam pilot dan berkeliling kampus, melewati pemeriksaan yang buruk, dan mengklaim bahwa dia ada di sana untuk merekrut pramugari untuk PAN-IM di University of Arizona. Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang pilot dan seorang doktor. Dan menurut Paul Hewson, seorang mahasiswa saat itu, Abagnale melakukan pemeriksaan fisik pada beberapa mahasiswi yang ingin menjadi kru penerbangan. Tak satu pun dari wanita yang pernah terdaftar dalam program efeksi Abagnale, guys. Setelah Abagnale mencairkan cek pribadi yang didandani sebagai gaji PAN-IM pada 30 Juli 1970 di Durham, Carolina Utara, dia kembali menjadi perhatian FBI. Dia ditangkap di Cobb County, Georgia. 3 bulan kemudian, guys, pada 2 November 1930, setelah menguangkan 10 cek gaji PAN-IM palsu di kota yang berbeda, Abagnale melarikan diri dari penjara Cobb County dan ditangkap 4 hari kemudian di New York City. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun pada tahun 1971 karena memalsukan cek yang berjumlah $1.400 dan menerima tambahan 2 tahun karena melarikan diri dari penjara lokal Cobb County. Kemudian pada tahun 1974, guys, Abagnale dibebaskan bersyarat setelah dia menjalani sekitar 2 tahun dari 12 tahun hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Federal di Petersburg, Virginia. Tidak ingin kembali ke keluarganya di New York, dia menyerahkan pilihan lokasi pembebasan bersyarat ke pengadilan yang memutuskan bahwa dia akan dibebaskan bersyarat di Houston, Texas. Setelah dibebaskan, Abagnale menyatakan bahwa dia melakukan banyak pekerjaan, termasuk juru masak, penjual bahan makanan, dan proyektor film. Tetapi dia dipecat dari sebagian besar pekerjaan ini setelah diketahui bahwa dia telah dipekerjakan tanpa mengungkapkan masa lalu kriminalnya. Dia kembali berpose sebagai pilot pada tahun 1974, guys, untuk mendapatkan pekerjaan di Camp Madison, sebuah camp anak-anak musim panas di Texas, di mana dia ditangkap karena mencuri kamera dari rekan kerjanya. Setelah ia hanya menerima denda, ia memperoleh posisi di panti asuhan di daerah Houston dengan berpura-pura menjadi pilot dengan gelar master, guys. Pekerjaan ini membuatnya menemukan panti asuhan untuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Tipuan ini akhirnya ditemukan oleh petugas pembebasan bersyaratnya yang dengan cepat memindahkan dari pekerjaan panti asuhannya dan memindahkan ke tempat tinggal di atas garasinya sendiri, guys. Sehingga dia posisi berikutnya adalah di Aitna, di mana ia dipecat dan digugat karena penipuan cek. Menurut Abagnale, guys, dia mendekati bank dengan tawaran pada tahun 1975. Dia menjelaskan kepada bank apa yang telah dia lakukan dan menawarkan untuk berbicara dengan staf bank dan menunjukkan kepada mereka berbagai trik yang digunakan di paper hanger untuk menipu bank. Tawarannya mencakup syarat bahwa jika mereka tidak menganggap pidatonya bermanfaat, mereka tidak akan berutang apapun padanya. Jika tidak, mereka hanya akan berutang $50 kepadanya dengan kesepakatan bahwa mereka akan memberikan namanya ke bank lain. Dengan itu, guys,
ia memulai karir baru sebagai pembicara dan konsultan keamanan. Selama waktu ini, ia memalsukan resumenya untuk menunjukkan bahwa ia telah bekerja dengan Departemen Kepolisian Los Angeles dan Scotland Yard. Pada tahun 1977, Abagnale memberikan ceramah umum di mana dia mengklaim bahwa antara usia 16 tahun dan 21 tahun, dia adalah seorang dokter di Rumah Sakit Georgia selama 1 tahun, asisten jaksa agung negara bagian selama 1 tahun, seorang profesor sosiologi selama 2 semester, guys, dan pilot maskapai Pan American selama 2 tahun, guys. Selain itu, Abagnale mengklaim bahwa dia merekrut mahasiswi universitas sebagai pramugari Pan American yang bepergian selama 3 bulan di seluruh Eropa. Dia juga mengklaim bahwa dia menghindari FBI dengan berani melarikan diri dari toilet maskapai penerbangan komersial saat pesawat sedang meluncur di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Pada tahun 1978, Abagnale memberi tahu pengiklan Honolulu Reporter bahwa dia akrab dengan peralatan toilet, menekan dirinya melalui lubang, mengayun ke bawah melalui palka bawah, mendarat di trotoar, berlari melintasi landasan, pacu, dan memanggil taksi. Abagnale, guys, mengklaim dia memindahkan wadah limbah ke samping dan tidak ada yang mendengar apa-apa. Saya lari, saya pikir mereka tepat di belakang saya. Apa yang saya tidak tahu adalah bahwa pintunya dimuati petugas dan ketika dibanting menutup, seluruh rakitan jatuh kembali ke tempatnya. Tidak ada yang mendengar apa-apa karena dirumusin. Itu perkataan dari Abagnale, guys. Dia memindahkan istrinya Kelly dan ketiga putra mereka ke Tulsa, Oklahoma. Dia dan keluarganya tinggal di rumah yang sama selama 25 tahun berikutnya. Setelah putra-putranya meninggalkan rumah untuk kuliah dan berkarir di tempat lain, Kelly menyarankan dia agar dia dan Frank meninggalkan Tulsa. Mereka setuju, guys, untuk pindah ke Charleston, Carolina Selatan. Kemudian pada tahun 1976, dia mendirikan Abagnale dan Associates yang memberikan saran kepada perusahaan tentang dokumen yang aman. Selanjutnya, pada tahun 2015, Abagnale dinobatkan sebagai AARP Food Watch Ambassador, di mana ia membantu menyediakan program online dan forum komunitas untuk mendidik konsumen tentang cara melindungi diri dari pencurian identitas dan kejahatan dunia maya. Pada tahun 2018, ia mulai menjadi tuan rumah bersama podcast AARP The Perfect Scam tentang scammer dan bagaimana mereka beroperasi. Dia juga beberapa kali muncul di media. Ini termasuk 3 kali sebagai tamu The Tonight Show, sebuah penampilan di To Tell the Truth pada tahun 1977, dan slot reguler di serial TV jaringan Inggris The Secret Cabaret pada 1990-an. Buku tentang Abagnale, Catch Me If You Can, diubah menjadi film dengan nama yang sama oleh Steven Spielberg pada tahun 2002. Menampilkan aktor Leonardo DiCaprio sebagai Abagnale. Abagnale yang asli tampil sebagai cameo dalam film ini sebagai seorang polisi Perancis yang menahan DiCaprio, guys. Ya, guys, begitulah sedikit cerita mengenai Frank William Abagnale, merupakan penjahat paling cerdas. Dia tanpa perlu sekolah dan pelatihan untuk menggeluti profesi-profesi tersebut, guys. Oke, guys, demikian saja video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian, guys, yang sudah klik video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di subscribe, terus sama tanda merah yang ada di bawah. Kemudian tanda loncengnya jangan lupa kalian tekan, guys, ya, agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Dan juga silahkan di share ke media sosial kalian agar teman, kerabat, dan semuanya tahu apa yang kalian tahu, guys. Oke, guys, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.